Hai semua, aku Rafina Meilani dengan NPM 210631923. Jadi di sini aku ingin membuat sebuah video tutorial mengenai proses training yang ada pada U16. Jadi video tutorial ini bertujuan untuk memenuhi tugas lab mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia pada tahun ajaran ganjil 2020-2025. Oke, yang pertama, kalian dapat membuat sebuah database baru yang dinamakan database training. Habis itu, login sebagai employee kepala seksi training. Kemudian, pastikan jika modul employee orientation dan training serta modul e-learning telah diaktifkan. Ini untuk modul employee orientation training dan dan modul e-learning. Kemudian masuk ke menu employees, pada navigation bar-nya itu terdapat training program, lalu kemudian klik new, button new ini, kemudian isi semua file training program, buatlah dua training program, terus seperti ini dengan detail seperti ini. Kemudian ini adalah output jika kedua training program tersebut berhasil dibuat. Oke, eh, yang ini adalah pembuatan training program secara manual. Kemudian saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai pembuatan training program, tetapi dengan menggunakan import master data. Yang pertama, hapus terlebih dahulu training program manual yang telah dibuat sebelumnya dengan cara mengklik icon action di sini, kemudian delete. Habis itu sudah terhapus, klik pada favorites, lalu pilih import records, kemudian upload file master data yang ingin diupload, kemudian klik tes untuk mengetes jika master data tidak ada masalah. Kemudian jika sudah ada status everything seems valid biru seperti ini, kemudian klik import. Ini adalah tampilan jika master data training program tersebut berhasil diimport, successful imported. Habis itu pilih salah satu training program, kemudian klik button confirm event, buka salah satu training program tersebut, kemudian klik button ini confirm event, terus kemudian pada status ini akan berubah menjadi confirmed, confirm, terus habis itu selaku kepala seksi training diperlukan untuk mengirim email kepada kepala seksi pajak departemen untuk pelaksanaan program training tersebut dengan detail seperti ini. Kemudian send, ini adalah tampilan jika email tersebut telah dikirim. Kemudian karena program training tersebut pasti memerlukan pembahasan topik yang agar lebih jelas, diperlukan pembuatan materi tertulis. Kemudian ini saya akan membuat sebuah materi, buah slide. Kemudian materi tersebut perlu diunggah di course. Kemudian pertama masuk dulu ke menu e-learning, pada navigation bar tersebut terdapat course, kemudian pilih course, kemudian pilih new. Sini isi file course title-nya. Isi course title-nya ini sama seperti program training yang kalian pilih sebelumnya. Habis itu eh, klik add content. Pada ini ada add content di sini. Kalian pilih, kemudian upload materi yang telah kalian buat sebelumnya. Setelah itu ini adalah tambahan jika materi tersebut telah terupload. Habis itu jika peserta kalian telah menyelesaikan kuis terdapat sertifikat. Jadi kita akan membuat sebuah sertifikat. Pertama masuk dulu ke menu e-learning. Pada navigation bar tersebut terdapat courses. Lalu pilih certifications, kemudian klik new. Di sini kalian harus mengisi form dulu serta jawabannya. Saya membuat sebuah question dengan multiple choice. Habis itu checklist jawaban yang benar dan juga ubah skor agar untuk jadi pembeda. Ini adalah soal kuis yang telah berhasil dibuat. Kemudian, ya boleh. Buka kembali course yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik add certifications. Kemudian isi file certification tersebut. Kemudian jika certification berhasil ditambahkan, tampilannya akan seperti ini. Lalu hari di mana sesi training dimulai, course itu perlu dipublish. Jadi pada sesi ini kalau kalian bisa melihat status unpublished, kalian dapat mengklik lalu berubah menjadi published. Kemudian lakukan pada setiap konten yang ada. Kemudian ini adalah jika course tersebut sudah terpublish, dia akan berubah seperti ini. Kemudian
in dengan user employee yang lain untuk mengecek course tersebut. Pertama, kalian masuk ke menu e-learning, pilih course yang telah dibuat sebelumnya, kemudian klik join this course. Habis itu klik start now hijau yang ini untuk mengakses kuis tersebut. Dan ini adalah tampilan jika kalian sudah setelah mengetik starter ini, pertama kalian akan melihat materi terlebih dahulu, habis itu kalian dapat melihat kuisnya. Ini kalian dapat menekan enter, kemudian ini adalah jika kuis berlangsung, lalu bisa disubmit. Ini adalah tampilan jika employee berhasil menyelesaikan kuis. Habis itu, employee dapat mendownload sertifikat yang ada. Ini adalah tampilan sertifikat jika telah menyelesaikan kuis. Ini agak error kecil, mungkin eh, lalu ini adalah status course jika employee telah menyelesaikan kuis. Status akan berubah menjadi completed. Setelah itu kembali lagi menjadi kepala seksi training, di mana user lain yang dapat user lain yang telah mengikuti program tersebut akan terlihat oleh kepala seksi training di sini. Kemudian masuk ke menu employees pada navigation bar training program ini, pilih training program yang digunakan untuk pembuatan course tadi, terus klik event complete ini untuk membuat status training. Habis itu jika status training ini telah berubah menjadi completed, maka proses training dengan input master data telah selesai. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa.